karya leluhur bangsa. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat, semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Ferdian Saputra, Saya Muhammad Haikal Rizky Ramadan. Saya Fadnan Triana Agustinho. Saya Basolini Simanjunta. Saya Deborah Revalina Bormalau. Saya Rina Hanumaristi. Saya Nazifa Izati. Dan saya Friska Ayu. Kalian penasaran nggak sama wawasan Nusantara? Yuk simak penjelasannya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cara pandang ini menempatkan kesatuan dan kesatuan bangsa sebagai hal utama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan wawasan Nusantara mencakup Pancasila sebagai dasar, pedoman dalam berbangsa dan serta semangat berjuang bagi bangsa Indonesia. Selain sebagai dasar dalam kehidupan, Pancasila juga berperan sebagai dasar hukum. Seperti pada pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain sebagai landasan hukum dan landasan kehidupan, Pancasila juga ikut berperan sebagai landasan operasional serta pembangunan nasional, di mana ini sebagai kebijakan pembangunan serta pemerataan di Indonesia. Wilayah Nusantara lahir dari kondisi objektif Indonesia negara kepulauan yang sangat luas dan beragam, yang dimana pengalaman sejarah Indonesia seperti penjajahan, konflik antar wilayah, dan tantangan konsentrasi internasional. Tujuan wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Dengan tujuan ini diharapkan terciptanya rasa cinta tanah air, solidaritas antar warga negara, dan kesadaran akan pentingnya persatuan. Asas utama wawasan Nusantara adalah kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, solidaritas, serta tanggung jawab. Dengan adanya asas-asas ini, setiap warga negara diwajibkan untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun pemerintahan. Nilai-nilai tersebut juga diambil untuk menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat maupun dalam pemerintahan. Terima kasih. Wawasan Nusantara yaitu yang pertama sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu menjaga kedaulatan keamanan Indonesia. Yang kedua, pembangunan nasional, mengarahkan pembangunan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga yaitu politik, mempengaruhi kebijakan di dalam maupun di luar negeri serta mempromosikan persatuan. Yang terakhir yaitu doktrin dasar nasional sebagai landasan berpikir untuk bertindak sebagai bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Contohnya, melalui pendidikan yang menanamkan nilai kebangsaan, kebijakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, penggunaan produk dalam negeri, dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Generasi muda juga berperan penting dalam mengaktualisasikan wawasan ini di era digital. Tantangan solusi wawasan Nusantara. Tantangannya meliputi disintegrasi konflik, pengaruh asing, dan lemahnya nasionalisme. Solusinya dengan memperkuat karakter kesadaran bangsa dan memanfaatkan teknologi secara bijak untuk pertumbuhan persatuan.
Kesimpulannya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Konsep ini tidak hanya menjadi dasar dalam melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun persatuan, menjaga keberagaman, dan memperkuat identitas nasional. Melalui wawasan Nusantara, kita diajarkan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, harus mengutamakan kepentingan nasional serta keutuhan bangsa. Dalam penerapannya, wawasan Nusantara memiliki peranan besar. Ia mengarahkan pemerintah dalam membuat kebijakan yang berpihak pada persatuan, melindungi kedaulatan wilayah, serta memperkuat pembangunan nasional. Bagi masyarakat, wawasan Nusantara menjadi panduan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak, supaya tetap menjunjung nilai-nilai kebangsaan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat memecah belah. Namun, menghadapi perkembangan zaman yang semakin dinamis, pelestarian wawasan Nusantara membutuhkan komitmen bersama. Tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial menuntut kita untuk terus menguatkan rasa nasionalisme. Karena itu, peran generasi muda menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan agar tetap relevan di tengah perubahan. Dengan memahami, menghayati, dan menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia tetap kokoh, bersatu, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Ayo cepat latihan. Tari daerahku pasti lebih seru. Kalian pasti kalah deh. Jangan sombong dulu, tari daerahku juga lebih keren. Bahkan pernah tampil di acara nasional loh. Alah, kalian berdua tuh sama aja tahu. Tuh laguku lebih dikenal banyak orang. Buktinya itu semua bisa dinyanyiin kok. Hahaha, kalau gitu kita adu aja. Kita lihat siapa yang paling banyak dapat tepuk tangan nanti. Aduh, kalian ini malah bertengkar adu ego. Kan kita di sini mau nunjukin keberagaman Indonesia, bukan untuk bersaing. Iya bener, justru karena kita berbeda-beda, kita bisa saling melengkapi. Itu baru keren. Nah, itu dia makna Nusantara. Karena kita terus bersatu, tidak akan ada yang kalah atau menang. Karena kita adalah bagian dari Indonesia. Setuju. Jadi mulai sekarang kita tunjukin semangat persatuan dalam keberagaman. Kita beda budaya tetapi tetap satu Nusantara.